Selamat sore Kak Tessa. Selamat sore. Kak Tessa, mungkin tema kali ini tuh membahas soal immersive gitu ya. Maksudnya Kak Tessa kan mungkin sebelumnya tuh udah berapa lama sih Kak sampai detik ini tuh menjalin sama suami? Aku married itu tahun 2011. 2011 berarti kurang lebih sudah Sekarang 2023, berarti lama juga ya, 12 tahun ya. udah 12 tahun. Udah usang juga ya. Aku juga taruh kan. Oh, Aku ditaruhin 2 minggu aku taruh dengan salah satu ini aku 2 minggu taruh karena kan suami aku istrinya meninggal. Kalau aku kan suamiku yang meninggal. Jadi aku ditaruhin seminggu taruh langsung dia lamaran tuh. 1 minggu taruh langsung lamaran. Begitu dinyatakan anak aku setuju, langsung booking gedung. Oh, berarti itu proses. Tapi emang sebelumnya maksudnya Kak Tessa itu kenal sama sang suami? Enggak. Oh, berarti memang 2 minggu. Enggak prosesnya kenal. cuma 2 minggu aja saya dikenalin. Saya dikenal 2 minggu, ditaruhin 2 minggu. Terus dia dikenalin dibawa ke rumah saya. Dibawa ke rumah saya kan saya punya anak putri satu. Ya. Saya punya anak putri satu. Ternyata anak putri saya suka karena suara dia kebetulan mirip dengan almarhum suami saya. Jadi terus seminggu kemudian ngelamar. 1 minggu ngelamar, 1 minggu kemudian ambil gedung, married, pesta. Mungkin alasannya apa gitu Kak? Maksudnya sampai ini kan prosesnya itu kan sangat singkat, mungkin bisa dikatakan ya 2 minggu. Terus Iya. apa sih yang membuat kakak yakin untuk oke, you jadi suami I gitu? Mungkin apa? Satu mungkin pertimbangan aku adalah anakku suka, anakku oke, mungkin anakku lihat wah ini good daddy buat aku. Aku yang penting anakku suka. Begitu anakku suka, kalau aku kan tinggal menyesuaikan karena kalau seorang janda ini ya, kita itu bukan kemauan kita seperti gadis lagi, bukan kemauan sendiri. Kalau itu kita masih ada rasa ego, rasa cinta berlebih, rasa gimana. Tapi kalau kita sudah janda mempunyai anak, ini aku ya, aku rasa juga hampir sama. Kita lebih mementingkan anak kita. Anak kita oke nggak nih sama orang? Kalau anak kita ada sen lampu hijau, ya udah kita tinggal menyesuaikan. Mungkin kalau boleh tahu saat ini pangkatnya suami Kak Tessa apa sih? Yang pasti suamiku saat ini adalah menuju bintang. Sekarang kolonel. Oh, sekarang kalau Iya. Kak, mungkin bisa diceritain nggak sih pengalamannya waktu menikah dengan suaminya kan dulu? Kan maksudnya sekarang kan Kak Tessa jadi calon ibu Persib, gitu. Ada hal-hal yang harus dijalankan nggak sih? Oh iya. Kalau ibu pertama kali aku dulu nikah ya, waktu jadi ibu Persib, otomatis kalau kita nih tahap-tahapnya tuh ribet loh sebenarnya ya. Kita surat semua komplit dulu nih karena kita janda sama duda. Surat komplit dulu semua, habis itu dimasukkan surat ke kantor suami. Setelah surat di ACC di kantor suami di kesatuan, setelah masuk di ACC di kesatuan baru kita dipanggil menghadap. Kita sudah dikasih bahan Persib. Sudah menjahit bahan Persib, sudah jadi bahan Persib. Terus begitu surat-surat kita masuk untuk pengajuan, terus kita dipanggil untuk menghadap di komandan kesatuan. Kita menghadap, aku sudah pakai dandannya sudah dandan Persib. Sudah dandan Persib, sudah pakai baju Persib, tapi nggak pakai lencana. Belum pakai lencana. Dan ya banyak lah kesalahan pertama kali ya, banyak kesalahan karena jadi di Persib ini ada protap-protap yang harus kita jalani. Jadi misalnya nih pakai baju kebesaran Persib itu kita nggak boleh rambutnya sembarangan. Rambutnya pun kalau bisa kita nggak boleh cat warna-warni, harusnya hitam, rambut asli. Terus waktu dulu kayak misalnya aku pakai soklen, itu soklen nggak bisa. Pakai bulu mata nggak bisa. Terus rambutnya juga harus dicepol rapi karena waktu itu aku belum pakai hijab. Rambut dicepol rapi dan tidak boleh kelihatan pita atau karetnya. Harus polos gitu, harus rapi. Terus dandan tipis saja, natural. Nggak boleh nggak. Aku rasa masing-masing kesatuan ya, tapi waktu itu aku natural banget karena kalau kita nggak natural ya kita terima aja nanti apa akibatnya. Jadi dandan senatural mungkin. Terus sepatu juga di waktu kita memakai baju kebesaran Persib, sepatu juga tidak boleh lebih dari sepatu high heel.
Dia ada sepatu. Jadi kita lihat panduan, ada panduan buat sepatu. Tas juga yang kita sandang, tas juga ada panduannya. Bukan nggak boleh tas yang aku ya nggak tidak boleh yang tas bermerek. Jadi tasnya juga ada panduan. Jadi ada panduan tas ini, ada panduan sepatu. Gelang juga kita nggak boleh pakai. Ini nggak boleh pakai. Gelang nggak boleh pakai. Ini nggak boleh pakai. Emas nggak boleh pakai selain cincin kawin, satu aja. Boleh pakai tapi cincin mutiara. Pakai anting boleh tapi mutiara. Lebih dari itu kalung-kalung nggak boleh. Harus polos, ini mutiara. Boleh jam satu tapi jam bukan bermerek tapi jam yang hitam talinya. Itu yang aku alami. Nanti memang mungkin bisa dikatakan agak sedikit ribet juga ya kayak maksudnya. Dibilang ribet mungkin buat orang yang pertama agak ribet. Kayak seperti aku zaman dulu. Aku harus melepaskan ikatan rambut aku yang warna merah. Aku harus melepaskan softtek aku harus melepaskan bulu mata aku dan alis aku harus aku semua ini mungkin dan ini yang mulai aku hapus dan mata muku merah kuning hijau mulai aku kurangin. Padahal ya dulu aku married sama suamiku itu sudah pangkatnya sudah ini loh sudah pangkatnya itu apa sih, perwira menengah, bukan perwira masih bawah, udah perwira menengah loh. Tapi tetap kita harus mengikuti protap-protapnya, aturannya gitu. Tapi mungkin selama kurang lebih 12 tahun menjalani kehidupan sebagai ibu persit ya bisa suka dukanya apa sih Kak Tessa mungkin sharing gitu ke teman-teman gitu, mungkin suka dukanya sebagai ibu persit. Ini suka duka. Kan dulu sebelum ini ya. Jadi nggak semua maaf nih. Sebelumnya saya disahkan juga menjadi itu kita suami istri, itu kan permohonan kita itu masuk ke Panglima. Karena kita nikah sama perwira ya. Itu masuk ke Panglima ACC belum. Jadi aku nunggu Panglima ACC itu ada berapa hari loh. Calon suamiku tuh menunggu ada berapa hari Panglima itu ACC. Sampai kenapa sih? Jadi ya maaf ya, mungkin diselidikin dulu latar belakang kita, keluarga kita siapa, latar belakang dari silsilah nenek aku, silsilah kakek aku itu harus dicantumkan. Nanti ada ujian juga kan? Gak berkali-kali gitu aja ada ujian tertulis. Disebutkan silsilah keluarga dari mama, siapa-siapa aja adik-adiknya, kakak atau ada kakak, begitu juga dari papa ditulis. Nanti apa yang kita tulis itu nanti akan berhadapan dengan komandan dan itu akan dites. dites wawancara. Iya, bukan nulis aja. Jadi apa yang kita tulis itu juga waktu dites itu harus sesuai jawabannya. Itu bentuk tesnya tuh mungkin apa sih Kak Tessa, mungkin buat sharing gitu? Ya mungkin gini. Untungnya alhamdulillahnya aku walaupun dulunya artis dangdut, aku tidak pernah narkoba. Amit-amit ya, tidak pernah aku menyentuh minuman keras. Dan aku alhamdulillahnya mama aku salah satu tokoh juga di komplek aku. Tokohnya tuh istilahnya Pak Haji gitu, terus punya yayasan. Jadi diselidik ini anak siapa sebenarnya, perempuannya anak siapa, ini bagaimana keluarganya. Nah alhamdulillahnya suamiku meninggal dan alhamdulillahnya anak aku itu sama mama aku, dan aku kan juga pulang ke rumah mama aku, nggak pernah aku pulang dalam keadaan mabuk. Jadi ada intel yang nyelidiki. Oh berarti sebelumnya memang sudah banyak yang punya di screening. Iya, jadi makanya ya buat aku sih, kalau boleh nggak aku sebut sekarang, misalnya nih salah satu junior aku, Ayu Ting Ting. Menurut aku sih dia mungkin akan lolos screening karena dia orangnya kan juga tidak hura-hura, tidak pernah, insya Allah tidak pernah narkoba, bajunya juga aku lihat santun, anaknya juga baik ya, istilahnya tidak pernah, perceraian dia juga bukan berasal dari dia masalahnya. Aku rasa sih kalau buat Ayu Ting Ting sih, aku rasa ya lolos. Aku rasa karena terus dilihat juga keluarganya kan keluarga baik-baik ya, keluarga ayah juga baik-baik, umi juga baik-baik, mungkin juga lolos. Jadi itu nanti itu dari pihak ibu juga ditanya siapa aja
di keluarganya gitu. Jadi ada tertulis dan wawancara. Tapi mungkin kalau misalnya di tahap itu tidak lolos, mungkin akan seperti apa sih Kak Tessa? Kalau memang di tahapan itu tuh terus ada yang nggak lolos gitu, mungkin apakah tidak jadi menikah atau seperti apa? Ya nggak disetujui. Ya terserah, mau menikah kan haknya manusia, haknya setiap orang berpacaran mau menikah. Tapi kalau nggak disetujui, kalau mau nekat ya nggak tahu aku. Tapi waktu aku persetujuan Panglima datang waktu itu, aku berapa hari persetujuan datang. Tapi memang ada beberapa tahap-tahapan juga ya, maksudnya harus lapor perwira dan segala. Iya, apalagi kita kalau perwira ini kan dia calon-calon komandan ya, istilahnya calon-calon pemimpin. Jadi tahap-tahapnya itu benar-benar harus screening banget ya. Ini pengetahuan aku ya, yang aku alamin. Karena misalnya perwira ini nih dia nanti akan memimpin nih. Maaf ngomong kalau dia salah pilih istri, maaf ya. Mungkin ya, bisa aja istrinya merongrong misalnya. Jadi nanti dia berbuat salah hanya karena istri, kan kasihan dia nanti karirnya. Ini kan anak bangsa ya. Karirnya kasihan, karirnya takutnya gara-gara seorang istri, karirnya dia nanti bagaimana? Gitu mungkin ya. Jadi makanya aku kenapa tidak pernah mau aku membawa suami aku ke infotainment. Karena buat aku suami aku sudah cukup banyak tugasnya, dia cukup tugasnya di sana, biarlah dia mengabdi kepada negara. Kalau aku, tapi kan aku waktu 2011 aku menyatakan aku berhenti dari dunia entertain. Karena memang suamiku bilang ada kegiatan-kegiatan yang harus aku ikutin. Memang sih tergantung komandan ya. Komandan kita siapa? Kalau misalnya kita tidak mengikuti, terlalu sering tidak mengikuti kegiatan, kasihan juga kita nih istri perwira. Kalau bisa, misalnya kegiatan itu ada 5, kita ngikutinnya 2. Oke lah 1, 2, 3 dengan urgent banget kita bisa alasan. Tapi kalau bisa ikutin kegiatan itu, karena kegiatan istri menunjang untuk suami juga. Gitu loh. Tadi kan kita bicara soal tahapan-tahapan, mungkin suka dukanya apa sih Kak Tessa jadi ibu bersih gitu? Aduh, suka dukanya banyak banget. Aduh, udah tahu semua kali ya. Kayak aku deh. Orang yang menghajar aku, dulu ada salah satu public figure yang menghajar anakku dan aku. Nanti dicari-cari adalah, wah ini kan ibu Persib nih, begini-begini. Terus mentang-mentang ibu Persib, gue nggak boleh melawan. Kan itu dulu yang gue unjuk rasa. Terus gue nggak boleh melawan gitu kalau anak gue dihina-hina sama orang. Terus gue nggak melawan, terus mentang-mentang gue ibu Persib, gue harus bodoh gitu. Anak gue dihina sama public figure, dihina-hina sama public figure. Terus gue sebagai mama harus diem. Gue ngomong sama suami gue harus diem. Anak gue dihina, anak gue digituin, gue harus diem. Gak usah kan ibu Persib, ibu mamanya semut aja kalau anaknya diinjek sama mama semut marah. Nah itu, jadi dituntut banget sama terutama netizen, kalau dituntut banget untuk sempurna. Dikit-dikit ibu Persib lo, kayak ngomong sedikit aja nih ibu Persib. Emang kenapa? Kecuali ngomong dari kata-kata gue adalah kasar. Nah kata-kata gue kalau kayak gini centil sedikit, lincah sedikit, sadar lo ibu Persib lah. Emang kenapa? Cara bicara orang kan beda-beda. Apalagi gue dari Medan, apalagi dasar perkawinan gue bukan dari Persib, bukan dari TNI. Suami gue di mana dulu ada pengusaha, gue kawin di tengah jalan gitu loh. Jadi banyak yang harus kita jaga semuanya. Ya kita sih nggak masalah, cuman kadang-kadang ada keikut campur tanganan orang yang kadang-kadang nggak ngerti, seolah-olah kita ini harus diem aja, nggak boleh melawan. Itu yang aku nggak mau. Ya pasti aku misalnya disapa ya, ditegur ya, tapi aku akan ngomong, dia menghina anak aku harus diam. Aku gitu. Jadi banyak harus kita jaga gitu, suka dukanya. Ya sukanya sih ya kita paling enggak tertantang untuk semakin menyokong untuk suami kita untuk maju. Jangan gara-gara kita kawin dengan dia yang tadinya dia punya pangkatnya bagus, dia perwira yang bagus, kawin dengan kita pangkatnya mandek. Itu hati-hati. Jangan sampai gara-gara kita banyak tingkah, suami kita pangkatnya mandek.
Itu yang kita harus kasihan sama suami. Ini anak bangsa loh, anak berprestasi loh. Itu yang kita harus mendukung dia gitu. Tapi ada pengalamannya mungkin kayak misalnya kata saya kayak lagi tinggal sama suami selama beberapa bulan atau beberapa tahun, itu pernah nggak sih kata saya untuk abdi negara itu pandang dari Nih, aku baru ngomong nih di sini ya, baru ini aku ngomong. Satu-satunya ya, aku cerita. Suamiku waktu ada teroris di Filipina, suamiku pergi, aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu suamiku berangkat, ternyata itu waktu itu yang teroris waktu di Filipina di hutan-hutan itu. Aku nggak tahu. Karena gini loh, jangan mungkin sama istri aja nggak boleh diberitahu nih, karena kalau sama istri diberitahu, misalnya dia mau pergi nih membebaskan apa gitu, sama istri diberitahu, mah jangan kasih tahu ya, kalau gue mau gini-gini, ntar gue ngomong sama kakak gue, kak jangan kasih tahu ya, suami gue mau pergi pembebasan gini-gini, jangan kasih tahu ya, ntar kakak gue ngomong lagi, adek gue kasihan banget, jadi kan malah nggak ada rahasia. Apalagi waktu suami aku kan ada di salah satu intel ya, di intelijen ya, jadi itu aku ditinggal, dia udah di mana-mana, aku nggak tahu dia di mana. Aku bingung, aku nggak ngerti, aku nangis, aku stres, aku pikir salahku apa ya? Coba, tiba-tiba sudah, aku tahu itu ada apa penghargaan luar negeri gitu ya. Aku bilang itu penghargaan apa? Kok nambah? Iya penghargaan luar negeri. Bilang lah. Jadi siap-siap itu contohnya. Misalnya kita udah siap-siap nih, mau ada acara. Mau kakak kita kawin kek, mau ponakan kita kawin kek, mau kita apa kek ya. Udah siap-siap nih mau berangkat nih besok. Udah semua udah dirapiin, dia juga udah kayak tiba-tiba ada tugas yang dia harus selesaikan. Itu tidak boleh. Ya kita harus terima resiko. salah satu resiko juga. Yes. Jangan kita bermimpi, besok gue mau pergi nih. Misalnya nih, besok gue mau pergi nih nginep nih ke puncak misalnya ya. Tiba-tiba dia ada tugas, say. Janji tinggal janji, hayal tinggal hayal. Mungkin ada nggak sih larangan-larangan atau apa aja yang nggak boleh bisa menjadi ibu sendiri gitu? Ya. Tapi ya dengan bersuamikan TNI ini, keuntungan buat anak, buat kita yang janda, buat saya yang janda ya. Keuntungan saya adalah satu, anak saya langsung diakuin oleh kantor. Ada tunjangan anak juga buat anak saya, ada asuransi kesehatan juga buat anak saya. Sampai anak saya berumur 25. Ada tunjangan dari kantor, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak gitu loh. Jadi ya adalah plus minusnya ya gitu. Berarti mungkin nanti nextnya ini kan THI juga kan mau melangsungkan, dia kan juga mempunyai satu anak ya, Bilqis. Berarti itu nanti sama ya, polanya mungkin hampir sama kayak kayak Katesa juga. Hampir ya, sama kayak aku nanti data anak juga dimasuk, terus ada juga pengakuan dari anak bahwa akan menganggap bapaknya sebagai bapak kandung, dan pengakuan juga dari si bapak bahwa nanti akan menganggap anak ini sebagai anak kandung. Jadi buat anak kita jelas, buat anak aku, anak aku udahlah ini merasa seperti bapak kandungnya, dan papanya juga merasa bahwa ini anak kandungnya, jadi dijamin gitu loh. Itu yang bikin aku tenang. Katesa mungkin tanggapannya gini, lihat Ayu sendiri kan mau menjadi calon ibu Persib gitu, gimana sih mungkin dari seorang Tessa Tariska menanggapinya? Kalau buat Ayu Ting Ting aku seneng banget gitu loh, karena jujur ya, Ayu Ting Ting ini berapa kali itu aku masuk di acaranya dia ya, itu anaknya sopan, anaknya santun, aku nggak tahu itu. Kalau sama aku tuh santun banget, sopan gitu loh, nggak pernah aku lihat dia neko-neko, nggak pernah macam-macam. Jadi aku seneng banget kalau Ayu Ting Ting nanti menjadi junior aku. Satu, dia juga anaknya juga kita tahu ya pendidikannya, kita tahu juga orang tuanya juga tidak pernah macam-macam. Ayu Ting Ting juga tidak pernah neko-neko, tidak pernah maaf ngomong yang gimana gitu. Dan aku sih Ayu pasti akan jalannya akan lebih mulus, akan lebih cepat, dan terutama Ananda Bilqis ya sayangnya nanti akan merasakan kasih sayang. Ibarat memang papa kandung nggak terganti, tapi nanti ada pengakuan dari surat
kita merasa bahwa itu papa kandung kita dan kita adalah anak kandung. Itu yang buat Bilqis nanti akan menjadi semangat buat sekolahnya. Aduh Ayu, aku seneng banget dia menjadi junior aku. Berarti ada senior junior juga ya kalau Iya. di dalam keanggotaan itu. Pasti, karena kan kayak kalau Ayu kan dia ininya 2 ya. Itu kan berarti kan ada beberapa tahap di bawah suami aku kan. Otomatis kan dia junior aku, Ayunya untuk ibu Persit. Kalau suaminya sih enggak. Kalau suaminya junior dari suami aku istilahnya kan, itu adiknya kan. Kalau kami kan nggak kedinasan. Kalau aku ke Ayunya. Kalau Ayu nanti insya Allah mendapat seragam Persit sayang ya. Mendapat seragam Persit. Insya Allah. Aku termasuk nanti loh yang mau ngasih buat Ayu. Aku nanti mau ngasih seragam Persit deh. Bahan Persit aku akan siapkan buat Ayu ya. Bahan yang enak, yang bener-bener enak dipakai. Warnanya juga keren banget. Nanti aku warnanya emang seragam, tapi ada bahan yang aku bagus. Aku punya waktu itu dikasih komandan aku dikasih jenderal gitu, dikasih ibu jenderal ada. Aku belum pakai, aku belum jahit. Aku mau kasih buat Ayu deh itu. Ini aku ya Ayu ya, memang harganya nggak berapa ya sayangnya. Aku mau kasih bahan baju Persit buat Ayu sebagai tanda rasa sayang, tanda sukanya senior kepada adik junior Persitnya. Oke, berarti nanti akan mau memberi itu ya? Iya, boleh ya Yu ya. Aku mau memberikan bahan. Aku kan udah hampir 12 tahun di Persit ya. Kita kan harus mendukung nih yang baru masuk ya. Nanti aku kasih bahan yang enak ya sayang ya. Kalau dari KTC sendiri apa sih yang harus dilakukan oleh Ayu Ting Ting itu sebagai calon ibu Persit sendiri? Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan sama aja lah seperti istri lain ya. Apalagi aku lihat kan Ayu juga tata cara sikapnya juga bagus. Kalau ngapak itu biasa ya, itu kan itu dialek kita lah ya. Kayak aku bilang ngapak kan nggak anggun-anggun kan. Ya itu nggak apa-apa, dan Ayu juga nggak pernah macam-macam. Ya menurut aku sih Ayu kalau bisa nggak ada sih yang harus dia bagus kok, nggak pernah macam-macam. Istilahnya makanya setuju aja kan aku rasa sebenarnya Ayu ini udah di ACC kali untuk nikah. Aku rasa udah di ACC pasti, karena nggak pernah macam-macam, nggak pernah neko-neko, nggak pernah meninggalkan di mata aku, nggak pernah meninggalkan track record jelek gitu. Ayu ini artis, ketemu sama aku tuh santun. Itulah yang mungkin aku waktu ketemu dia itu aku ngeliat ini kok kayak adek ya gitu ya, santun, baik, Mbak Tessa gitu. Padahal itu dia belum pacaran kali ya sama Persit, tapi dia santunnya itu kayak gimana aku memandang junior aku gitu. Itu mungkin tanda-tanda kali ya Yu, kalau kamu udah mau jadi junior aku di Persit ya. Menyangka nggak sih Kak Tessa mungkin nanti Ayu Ting Ting menjadi calon ibu Persit juga sama kayak Kak Tessa gitu? Nggak menyangka. Kalau nggak bilang menyangka gini, otomatis nanti misalnya Dek Ayu lo aku lo manggilnya Dek Ayu, mungkin kalau nanti sudah menjadi istri dari Mas ya, dari Masnya, paling agak dikurangin kegiatannya. Apalagi gini loh, kalau misalnya Masnya kan Letu ya, Letu berarti bertugasnya di Jawa. Otomatis Masnya komandan juga, Danki apa ya, komandan juga ya Mas. Nah itu kalau bisa ada beberapa lah ikut kegiatan Masnya sayang ya. Jangan nggak terlalu banyak, karena Masnya itu juga harus didukung supaya Ayu ngedukung karir Masnya, Masnya ngedukung karir Ayu. Kalau bisa Ayu kurangin aja sedikit show-nya harus, karena banyak kegiatan, apalagi ibu-ibu komandan muda. Ayu nanti ibu komandan ini di batalionnya. Ibu komandan muda itu dia banyak yang harus dia kerjain. Kedatangan dari panglima, kedatangan dari tamu siapa. Itu istri dari Danki itu harus ikut berperan gitu loh nak. Enak ya sayang ya, ikut berperan. Jadi menurut aku sih, apalagi kalau pengantin baru, kalau bisa sering temenin suaminya ya, sering temenin Masnya, Mas komandannya ya, sering temenin juga. Kalau bisa jangan ada miskomunikasi, karena
untuk keutuhan rumah tangga adalah komunikasi sayang, ya. Apalagi suami kita nanti, kalau misalnya suami kita baru pulang, kalau misalnya dia masih diam, kita diamin aja dulu. Karena mungkin ada masalah kantor, ada masalah apa kita nggak tahu, nanti baru diajak ngobrol, ditanya. Karena keberhasilan dari seorang suami yang sukses adalah istri, kan? Sampai ada dibilang kan, kalau suaminya ada istilah-istilah lucu-lucuan ini. Kalau suaminya jenderal bintang 1, berarti istri bintang 2 gitu. Jadi kalau suaminya Ayu Letu, berarti istrinya kapten. Itu lelucon-lelucon bahwa menunjukkan bahwa seorang istri adalah alhamdulillahnya ya, dipandang tinggi ya di angkatan ya. Mungkin di mana juga ya, tapi aneh kita ada apa-apa misalnya dengan suami, kita bisa ngadu ke komandannya. Nah, ke komandan, tapi jangan sering-sering juga ngadu ya. Jadi kita merasa, istri itu merasa dilindungin banget, istri itu berasa, kita itu benar-benar merasa trust banget deh. Gitu. Nggak, mungkin terakhir doanya untuk Ayu Ting Ting dan calon suaminya dan juga dia nanti jadi bersih. Kalau dari Katesa sendiri mungkin ada doa dan pesan untuk Ayu Ting Ting seperti apa mungkin? Doa aku buat Ayu, semoga segera jangan ditunda-tunda lagi, niat baik sudah ada. Segeralah sayang ya, biar welcome to Persib gitu. Aku seneng banget. Jangan ditunda-tunda lagi, dan semoga ini Mas pasangan yang benar-benar apa yang seperti yang diimpi-impikan oleh Ananda Bilkis, juga oleh Ayu, juga oleh mama papahnya, dan semoga kalian bahagia dunia akhirat. Dan satu kata ya, jangan ada pisah ya sayangnya, jangan ada pisah, jangan ada kata pisah. Aku pengen melihat kalian nanti menjadi perwira-perwira menengah, perwira tinggi ya. Aku pengen nanti Ayu misalnya menjadi ibu panglima ya. Jangan ada kata pisah ya sayang ya. Jadi kalau bisa agak dikurang-kurangin kegiatan-kegiatan ininya, show-nya. Tetap suaminya di nomor 1 kan. Oke, thank you.